Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan mengisahkan sahabat yang agung, sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang nomor 6 ketika itu masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini bernama Khabbab bin Arat. Sahabat Khabbab bin Arat ini, beliau adalah awalnya seorang budak yang dibeli oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah ketika itu, yang mana budak yang bernama Khabbab bin Arat ini dipekerjakan untuk menjadi tukang besi. Karena Khabbab bin Arat ini termasuk orang yang cerdas ketika itu dan orang yang memiliki akal yang luar biasa, sehingga ketika diajarkan oleh tuannya tadi untuk menjadi tukang besi, ternyata Khabbab bisa melampaui daripada orang-orang yang lain, sehingga menjadi orang yang paling pintar ketika itu dalam pandai besinya. Sehingga ketika Khabbab bin Arat ini sudah menjadi tukang besi di kota Mekah ketika itu, seluruh orang-orang kota Mekah tidaklah mereka ingin membuat pedang atau senjata kecuali larinya datangnya kepada Khabbab bin Arat ini. Akan tetapi Khabbab bin Arat ini setelah tinggal lama di kota Mekah dan mengenal daripada orang-orang kota Mekah ketika itu, Khabbab bin Arat ini bertafakkur dan merenungi, mengatakan bahwasannya orang-orang ini atau orang-orang Mekah ini, mereka telah tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam kesesatan, yang mana dan ini kesesatan ini telah menyeluruh di dalam negeri Arab ketika itu. Dan Khabbab bin Arat mengatakan, wala budda li hadzal lail min akhir, pasti dan saya yakin kegelapan ini atau kesesatan ini pasti ada akhirnya. Dan aku, kata Khabbab, atamanna, aku menunggu daripada nabi atau cahaya yang akan Allah tampakkan di akhir zaman ini untuk menghilangkan daripada kegelapan tersebut. Tiba-tiba tidak lama daripada penungguan Khabbab bin Arat tersebut, Khabbab mendengarkan bahwasanya ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim di kota Makkah tersebut telah menyebarkan cahaya yang ditunggu-tunggu oleh Khabbab tersebut, yang dimaksud oleh Khabbab tersebut. Ketika mendengar Muhammad bin Abdullah, seraya Khabbab bin Arat mencari orang tersebut dan menadangkan tangannya, seraya membaiat Nabi Muhammad SAW dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tanpa pikir panjang langsung meyakini, karena mengetahui bahwasanya memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang ditunggu-tunggu selama ini oleh umat manusia daripada kegelapan dan kesesatan yang ada. Sehingga Khabbab bin Arat termasuk orang ke-6 yang bersyahadat dan masuk Islam di muka bumi ini. Kemudian Khabbab bin Arat tidak termasuk orang yang menutupi keimanannya atau menutupi keislamannya, sehingga ketika Khabbab ini seraya kembali bekerja di dalam pekerjaannya, yaitu adalah pandai besi, tuannya yang bernama Ummu Anmar, tuannya ini bertanya kepada Khabbab bahwasanya, wahai Khabbab, aku ini mendengar bahwasanya kau ini telah naba atau telah saba masuk Islam. Ketika itu diisyaratkan dengan kalimat saba. Apakah kau benar-benar telah sabata, kau telah masuk Islam dan mengikuti seorang laki-laki daripada Bani Hashim tersebut yang bernama Muhammad bin Abdullah? Kata Khabbab dengan lantangnya mengatakan bahwasanya aku tidak sabak, akan tapi aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah la syarikalah, dan aku telah berpisah dengan berhala-berhala yang kalian sembah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kering lisan
Khabbab bin Arat daripada kalimat tersebut, kecuali ketika itu keluarganya Ummu Anmar yang mendengarkan daripada lisan Khabbab bin Arat mengucapkan keimanannya dan keislamannya, kecuali ketika itu Khabbab bin Arat dipukuli bahkan dengan tangan, kemudian bahkan dengan besi-besi ketika itu yang ada di sekitarnya, sampai Khabbab bin Arat jatuh pingsan di bumi dan bercucuran darahnya dari setiap tubuhnya. Kemudian tersebarlah kabar Khabbab bin Arat ini ke seluruh penjuru kota Mekah, bahwasanya setiap daripada 6 orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak ada yang menampakkan Islamnya kecuali hanya Khabbab bin Arat ketika itu. Sehingga Khabbab bin Arat menjadi pusat sorotan orang-orang kota Mekah, termasuk pembesar-pembesar orang-orang Mekah daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika itu mereka berkumpul dan berkata bahwasanya ini sudah bahaya sekali kalau sudah ada seseorang yang berani menampakkan keislamannya. Sehingga mereka semua berkumpul, termasuk juga Abu Sufyan dan Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, untuk bermusyawarah daripada kita apakan ini yang namanya Muhammad bin Abdullah dan para pengikutnya. Kemudian mereka setelah berkumpulan, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan mentumpas habiskan daripada para pengikutnya. Kemudian termasuk daripada Khabbab bin Arat tadi. Kemudian Khabbab bin Arat pun sama sekali tidak tidak kendor daripada untuk mengungkapkan keislamannya, sampai daripada siksaannya ketika itu Khabbab bin Arat disuruh telanjang bulat, kemudian disuruh tidur di bawah panasnya terik matahari di kota Mekah ketika itu. Bahkan punggungnya ketika diletakkan besi yang sangat panas, sampai besi tersebut padam bukan karena air akan tapi karena darah daripada Khabbab bin Arat. Dan itu pun tidak menjadikan Khabbab ini goyah daripada keimanannya, seraya ditanya, "Mata qulu fi Muhammad?" Apa yang kau katakan pada Nabi Muhammad? Kemudian Khabbab menjawab, "Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ja'a Nabi dinil Islam, datang kepada kami dengan agama yang bagus, yang baik. Liyukhrijana, untuk mengeluarkan kita minad dhulumati ilan nur, daripada kesesatan yang banyak kepada cahaya yang satu." Dipukul lagi ini Khabbab, kemudian disiksa dan diperintahkan untuk murtad dan diperintahkan untuk beriman kepada Tuhan mereka, yaitu adalah Lata wal Uzza, sampai menerima siksaan-siksaan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Khabbab merasakan ketika itu siksaan yang sangat pedih, yaitu adalah menceritakan ini Khabbab bahwasanya aku pernah dibawakan kayu yang sangat panas sampai menjadi bara, dibakar sampai menjadi bara, kemudian ditusukkan ke kepalaku, kata Khabbab bin Arat. Seakan-akan kepalaku hampir mau pecah, kata Khabbab bin Arat, saking panasnya daripada api tersebut. Akan tapi itu semua tidak mengundurkanku daripada agama Islam, tidak menjadikan aku murtad, kata Khabbab bin Arat. Kemudian Khabbab bin Arat ketika disiksa seperti itu mendoakan kepada Tuhan yang menyiksa. Mendoakan apa? Agar kau merasakan seperti yang aku rasakan. Ternyata benar. Allah mengabulkan daripada doa Khabbab bin Arat, karena doanya orang yang terzalimi pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang bernama tuan yang bernama Ummu Anmar tersebut, setelah Khabbab bin Arat ini mendapatkan izin dari Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ketika itu Khabbab bin Arat merasakan tenang, merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya aman. Ketika itu tidak merasakan siksaan lagi. Khabbab bin Arat mendengar bahwasannya kabar daripada tuannya atau mantan tuan yang bernama Ummu Anmar mendapatkan penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya rasa pusing. Pusing yang tidak bisa dibendung, sehingga Ummu Anmar tidak bisa tidur di malam hari, tidak bisa tidur di siang hari, bahkan tidak bisa hidup dengan nyaman. Pusing sekali. Bahkan sampai Ummu Anmar memerintahkan anaknya dan keluarganya untuk memberikan obat atau pengobatan yang namanya al-kai atau disetrika. Minta agar kepalanya disetrika, agar apa? Agar rasa panas setrika tersebut menutupi daripada rasa sakit
pusingnya tersebut sampai seperti itu ya. Dan ini adalah doa atau bekas doa daripada Khabbab bin Arad. Setelah Rasulullah SAW hijrah bersama Khabbab tersebut kepada kota Madinah, ketika itu Khabbab menjadi orang yang sangat mulia, sangat agung, mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan aman, dengan nyaman, ya, mengikuti daripada perang-perang bersama Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai di akhir hayatnya. Ketika itu di zaman Khalifah Umar, di zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khabbab bin Arad ketika itu di akhir usianya telah datang atau banyak daripada harta-harta yang melimpah. Khabbab memikir bahwasanya dulu ketika itu di awal Islam aku orang yang miskin, fakir. Akan tapi di akhir Islam ini, di akhir hayatku aku menjadi orang yang kaya, dan aku takut, kata Khabbab bin Arad, bahwasanya pahalaku ini digantikan oleh Allah hanya untuk urusan dunia saja, sehingga aku di akhirat tidak mendapatkan pahala lagi. Sehingga Khabbab bin Arad memiliki suatu pemikiran, dan ini amalan yang sangat luar biasa. Apa? Yaitu Khabbab bin Arad menjadikan di depan rumahnya ada satu kotak, yang mana kotak ini diisi oleh Khabbab bin Arad dengan emas dan perak sampai penuh. Sehingga Khabbab bin Arad mengatakan kepada tetangga-tetangganya, mengatakan kepada umat Islam ketika itu, bahkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, semuanya dipanggil oleh Khabbab bin Arad, mengatakan, wahai fulan, wahai kalian, jika kalian membutuhkan harta, emas, perak atau makanan, maka tinggal buka daripada kotak ini, sudah kau tidak perlu izin lagi kepadaku. Sehingga Khabbab bin Arad meletakkan semua hartanya di dalam kotak tersebut, seraya orang-orang yang membutuhkan tinggal datang ke rumahnya Khabbab dan mengambil bagian yang ia butuhkan, kemudian kembali lagi. Itu daripada akhir hayat daripada Khabbab bin Arad, yang mana terus daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak gentar dengan siksaan, akan tapi terus membuahkan daripada kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita, menambahkan rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.